Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia akan memaparkan materi tentang sumber daya manusia dalam sektor pertanian. Ya, perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama adalah Erwin Prastio, yang kedua Bayu Setiawan, yang ketiga Indi Amalia Putri, yang keempat Nur Atia Suraya, yang kelima Imam Nurois, yang keenam Ayu Zulfa Sobihah. Untuk yang pertama, pendahuluan. Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri merupakan aspek yang terpenting dalam mendukung suatu pembangunan. Karena SDM atau manusianya itu sebagai penggerak dan pencetus. Jika SDM itu kurang, maka pembangunan akan terhambat dan tidak bisa maksimal. Selain itu sendiri, jumlah SDM yang tinggi hendaknya dijadikan sebagai keunggulan. Tidak hanya SDM juga, model pembangunan yang besar yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha di segala bidang. Ya, selanjutnya yaitu karakteristik atau ciri-ciri sumber daya manusia dalam pertanian. Penduduk terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri itu adalah penduduk yang usia produktif, yaitu berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi atau sementara tidak bekerja. Yang kedua, bukan tenaga kerja, yaitu mereka yang berumur 10 tahun ke atas dengan kegiatan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Penduduk yang disebut tenaga kerja inilah yang dimaksud dengan sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia merupakan pembahasan manusia dengan segala aspeknya, baik fisik sendiri meliputi kesehatan, kekuatan, dan keterampilan. Yang kedua maupun dari aspek psikis itu seperti emosional yang secara potensial dapat digunakan untuk tujuan produktif. Yang terakhir, SDM dalam pertanian tercermin dari jumlah tenaga kerja pertanian yang ada. Nah, karena apa? SDM dalam pertanian itu kalau SDM-nya sendiri kurang, maka pertanian sendiri pun kurang maksimal melihat dari lahan yang ada. SDM dalam kegiatan ekonomi pertanian. SDM sebagai produsen atau penghasil komoditas, yaitu menghasilkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produsen sendiri dapat menambah nilai atau menginovasi barang atau produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. SDM sebagai konsumen atau pemakai komoditas adalah individu yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Sumber daya manusia sebagai produsen. Yang pertama, perbandingan antara angkatan kerja dengan lapangan kerja. Yang kedua, peningkatan mutu tenaga kerja. Yang ketiga, migrasi dan transmigrasi. Perbandingan angkatan kerja dengan lapangan kerja. Pertambahan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan lapangan kerja yang menyebabkan angka pengangguran itu tinggi. Pekerja lebih banyak sedangkan lapangan kerja itu kurang, yang menyebabkan kurang produktifnya lapangan kerja. Adanya indikasi menurunnya produktivitas di industri pengolahan. Alternatif pemecahannya dengan transmigrasi, yaitu sebagai alat pemecah masalah penduduk pada umumnya, perluasan area pertanian, perluasan kesempatan kerja, dan membantu pengembangan daerah. Peningkatan mutu tenaga kerja. Dunia ketenagakerjaan
di Indonesia saat ini menghadapi dua masalah besar untuk dapat bersaing di area global. Antara lain, perlunya meningkatkan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah usaha dari kinerja bursa ketenagakerjaan atau creating values. Yang kedua, perlunya membangun kemampuan dalam meningkatkan posisi tawar tenaga kerja dalam aransemen bisnis yang dijalani. Selanjutnya, dalam tinjauan secara mikro, hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah dalam perannya sebagai pelaku utama sektor pertanian. Dalam bidang pertanian, bentuk usaha pertanian didominasi oleh pertanian rakyat. Dengan demikian, peranan sumber daya manusia sebagai produsen dapat ditinjau dalam 3 aspek antara lain. Yang pertama, sebagai pekerja usaha tani atau kultivator. Yang kedua, sebagai pemimpin usaha tani atau manajer. Yang ketiga, sebagai pribadi atau person atau perilaku manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Yang terakhir, sebagai konsumen. Selanjutnya, sumber daya manusia sebagai konsumen ada dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 mengamanatkan bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sepenuhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan juga menentukan status gizi dan kualitas sumber daya manusia, bahkan ketahanan sosial ekonomi dan politik suatu bangsa. Oleh karenanya, pembangunan pangan merupakan salah satu bagian terpenting dari pembangunan nasional. Krisis ekonomi yang dimulai sejak tahun 1977 telah mengakibatkan terjadinya perubahan pola konsumen pangan masyarakat, sehingga terjadilah pergeseran pola konsumen pangan. Pentingnya verifikasi konsumen pangan terlihat dalam RPJMN 2004 sampai dengan 2009 bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam rangka revitalisasi pertanian antara lain: yang pertama, meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi. Yang kedua, terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90%. Selanjutnya adalah permasalahan pendidikan. Di permasalahan pendidikan pun ada beberapa poin. Yang pertama, tingkat pendidikan relatif rendah. Yang kedua, dinamika perubahan struktur penduduk belum teratasi sepenuhnya. Yang ketiga, terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup besar antara masyarakat. Yang keempat, fasilitas pelayanan pendidikan yang kurang mumpuni. Yang kelima, kualitas pendidikan relatif masih rendah. Yang keenam, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkat maupun kewirausahaan lulusan. Yang ketujuh, manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai. Ya, sekian dari kami dari kelompok 7. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.